Halo semuanya. Jadi di sini saya akan memberikan tunjuk untuk melakukan instalasi CloudStack, Apache CloudStack, dan juga melakukan setup untuk zone dengan network yang isolated. Oke, untuk versi CloudStack-nya sendiri, di sini saya akan menggunakan versi yang paling terbaru untuk tanggal ini, 5 Juni 2025. Yaitu versi 4.20. Dan untuk versi Ubuntu-nya adalah Ubuntu 24.04 yang versi LTS. Lalu untuk model dari arsitekturnya adalah single node management host, yang mana untuk cloud stack-nya itu dia di host di satu device aja, di satu perangkat aja gitu. Jadi tidak di lebih dari satu host. Jadi untuk hypervisor ada di satu device yang sama, dan juga untuk konfigurasi yang lain misalkan kayak database dan juga storage server itu di satu device yang sama digabung dengan si cloud stack-nya itu. Oke, untuk cara yang pertama adalah di sini saya akan melakukan SSH dulu. Pastikan kalian sudah menginstal Ubuntu dan sudah men-setup ini ya, cloud initnya Ubuntu. Di sini saya akan melakukan SSH karena saya dalam satu jaringan yang sama dengan device Ubuntu saya. Maka saya akan melakukan SSH saja. Bisa lihat di sini saya menggunakan versi Ubuntu 24.04 yang LTS. Codename-nya adalah Noble. Oke. Untuk memudahkan instalasi ke depannya, mungkin kita perlu masuk ke dalam mode root dulu ya. Masukkan password. Nah, oke. Cara pertama adalah kita perlu mengatur hostname dari Ubuntu server kita dulu. Caranya adalah dengan mengedit file host. Saya di sini menggunakan nano, tapi kalau kalian menggunakan vim atau v itu bebas saja, sesuai preferensi. Terus untuk nama hostnya adalah mengikuti fully qualified domain name, yang mana di sini nanti ada hostname-nya, ada hostname-nya, dan ada juga domainnya. Ini kacana.org. Terus pastikan juga bahwa Ubuntu server tersebut bisa mengakses ke internet. Di sini saya akan mengakses menggunakan ping google.com aja. 5. Mungkin salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan, untuk ditelaah adalah bahwasanya kita perlu menggunakan kabel Ethernet untuk menghubungkan internet ke Ubuntu servernya ya. Jadi tidak boleh sih, tidak bisa untuk menggunakan wireless connection untuk si Ubuntu servernya. Jadi perlu ada kabelan, yang mana kabelan itu dicolok ke kabel Ethernet, ke Ethernet port di si Ubuntu device servernya. Oke, seperti standar ketika baru instalasi Ubuntu, maka kita perlu melakukan update dan juga upgrade package dari Ubuntu. Di sini komen adalah apt update dan apt upgrade. Ditunggu saja. Di sini saya sudah upgrade dan update sebelumnya, jadi tidak diperlukan lagi sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian baru update dan baru upgrade, kemungkinan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari saya. Terus di sini kita perlu menginstalasi NTP server. NTP server itu gunanya untuk melakukan sinkronisasi waktu, karena kita ini nanti kan akan memanage banyak ya tujuannya adalah untuk manage server-server instance yang ada kan ya.
dan juga ini berhubungan dengan server-server lain juga. Oleh karena itu waktu ke antara server tersebut harus sinkron gitu. Nah, kalau untuk Ubuntu kita akan pakai Crony sebagai NTP servernya. Ini saya juga sudah install untuk si Crony. Nah, dan untuk melakukan pengecekan apakah berhasil di install atau tidak, si NTP servernya bisa menggunakan komen systemctl status Crony. Nah, di sini bisa lihat sini udah aktif, running, enabled, dan juga ya, enabled. Kalau misalkan belum enabled, mungkin bisa di enabled. Kalau misalkan belum diaktif, bisa di start aja. Lalu kemudian karena kita sudah, maka sekarang saatnya untuk melakukan instalasi manajemen server si CloudStack-nya. Nah, karena dia itu package-nya dari luar eksternal, jadi kita perlu nambahin source list-nya dulu nih. Jadi untuk nambahin itu kita bisa edit aja file di etc pt terus source.d dan di cloudstack.list. Misalkan nanti nggak ada, kalau misalkan file ini tidak ada, bisa bisa dibuat dulu aja. Tapi kalau misalkan nggak ada, biasanya nano ini udah langsung otomatis langsung ngebuat sih video dengan V atau Vim. Nah, nanti setelah udah bisa ngedit filenya, masukin ini ya, masukin dep dan cloudstack.org Ubuntu, terus versinya Noble karena kita kan tadi pakai codename Noble ya 24,04 LTS. Terus untuk versi CloudStack adalah 4.20 yang mana itu versi terbaru. Kalau misalkan udah, nanti di save aja, Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk exit. Dan setelah itu kita lakukan instalasi dengan masukkan komen ini wget strip 0, terus ini komennya saya sediakan di deskripsi, nanti tinggal di kopas aja. Nanti kalau misalkan udah selesai instalasi wget-nya, kita bisa apt update lagi untuk memastikan. Kalian bisa melakukan apt update lagi untuk mengupdate list package yang udah ditambahin tadi. Dan kalau misalkan udah, kita bisa langsung install aja si manajemen servernya, yaitu dengan cara menginstal masukkan apt install CloudStack strip management kayak gini. Nanti tinggal di enter aja, nanti bakal diinstal. Di sini saya udah mendownload ya, bisa dilihat CloudStack management install di Linux version yaitu 4.20. Dan nanti biasanya sih ini lumayan lama ya untuk instalasi CloudStack manajemennya, jadi nanti tunggu aja. Tapi kalau misalkan kalian udah kelar instalasinya, untuk bisa ngelihat apakah instalasinya berhasil atau enggak, itu bisa pakai command systemctl status CloudStack management. Nanti bisa lihat di sini apakah dia aktif, apakah dia enabled gitu. Kalau misalkan dia ada stopping atau stop atau dia tidak aktif, mungkin ada salah instalasi, atau coba diaktifin dulu aja si service CloudStack manajemennya, siapa tahu bisa gitu. Oke, kemudian setelah kita melakukan instalasi CloudStack management servernya, kita perlu melakukan instalasi MySQL server. Kalau di Ubuntu itu kita bisa menggunakan apt install MySQL server. Bisa dilihat sini saya juga sudah menginstal, jadi nanti kalian tunggu aja. Terus untuk mengecek apakah MySQL servernya sudah diinstal dengan benar atau belum, seperti biasa menggunakan systemctl status, terus kita cek MySQL di sini udah enabled, udah running juga. Oke, selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi si MySQL servernya gitu. Nah, konfigurasinya itu bisa dicari di /etc mysql.conf.d, terus kita atur yang mysqld ya. Di sini ada d-nya nih, jadi bukan yang mysql aja tapi yang ada d-nya .cnf. Terus kita edit file ini, mau pakai nano pakai vim bisa.
Terus untuk hal yang diedit adalah kita di sini ke bawah dulu. Nah, yang harus dimasukkan adalah teks ini nih, InnoDB rollback on timeout sampai binlog format. Jadi ini nanti akan saya sediakan di deskripsi. Jadi nanti tinggal bisa dikopas dan dimasukin aja ke sqld.cnf-nya. Misalkan udah, tinggal di save aja, Ctrl O, Ctrl X untuk keluar. Lalu kita perlu setelah udah karena kita mengganti konfigurasi, maka perlu di restart dulu si service-nya. Jadi bisa kalian restart dengan menggunakan komen systemctl restart terus mysql sini. Tapi karena saya sudah update, saya sudah lakukan konfigurasi dan udah jalan juga, jadi nggak perlu restart. Tapi kalau kalian belum, perlu di restart. Oke, setelah kita lakukan konfigurasi, kita perlu melakukan setup database-nya. Nah, di sini setup database-nya itu bisa dengan masukkan komen ini, cloud stack setup database. Terus di sini username dari si database usernya di sini pakai cloud. Kayaknya bukan kayaknya sih. Kalau misalkan di CloudStack itu harus menggunakan username cloud. Jadi untuk database MySQL-nya itu si usernya harus bernama cloud. Terus untuk yang kedua ini adalah sebenarnya password aja. Sini masukin password. Sebenarnya yang baik itu adalah password yang lumayan kompleks ya, tapi di sini untuk memudahkan saya akan menggunakan 123 add localhost, terus di deploy as root. Sini password untuk rootnya. Kalau misalkan kalian belum ada password untuk root, bisa di setup aja password di root. Terus ini yang penting adalah strip i sama dengan 192.168.1.5. Maksudnya adalah oke, saya mungkin sebelum ini saya belum bilang bahwasannya ketika kalian mengatur Ubuntu-nya dan sudah menyolokkan dengan kabelan untuk internet, maka kalian perlu mengkonfigurasi untuk Ubuntu-nya menggunakan IP statik ya. Jadi jangan pakai DHCP tapi pakai IP statik. Nah, di sini kalian bisa ngeset IP statik tersebut dengan menggunakan netplan. Itu banyak resource-nya di Google, bisa cari aja. Nah, di sini karena subnet rumah saya itu adalah /24 dan sini saya di lokal rumah saya itu adalah menggunakan 192.168.1.0, maka saya Ubuntu server yang saya gunakan ini saya setting agar dia menggunakan static IP 192.168.1.5 gitu. Nah, ini strip ini menunjukkan bahwa database-nya atau MySQL servernya itu akan di host di IP ini. Jadi kalau misalkan kalian mungkin punya banyak device gitu dan kalian ingin database-nya itu database servernya itu di device lain ya, berarti nanti kalian point address-nya ke yang lain. Nanti kalian address point si stripnya ini ke address database server tersebut gitu. Nanti di enter aja, tapi karena saya lagi-lagi sudah setup jadi tidak perlu. Nah, nanti kalau misalnya udah di setup, kita perlu karena kita di sini oh ya, saya juga belum bilang bahwa untuk hypervisornya kita akan menggunakan KVM. Terus karena kita akan menggunakan KVM, maka kita perlu mengatur file sudoers. Jadi ini merupakan salah satu keperluan untuk CloudStack. Jadi meskipun di sini tulisannya sudoers is meant to be read only, yang mana tidak diperuntukkan untuk diedit, tapi karena ini konfigurasi yang krusial, maka perlu dilakukan, yaitu ketika kalian sudah masuk ke dalam file si sudoers ini, itu masukkan line defaults .2 cloud require tty di sini di paling akhir, nggak apa-apa. Terus nanti kalau misalkan udah di Ctrl O untuk save, Ctrl X untuk exit kalau misalkan menggunakan nano, tapi kalau misalkan menggunakan Vim bisa disesuaikan.
Nah, kalau misalkan udah semua step-step tadi dilakuin, step-step sebelumnya dilakuin, maka kita bisa langsung menginstalasi si CloudStack manajemennya, yaitu dengan uh, memasukkan komen CloudStack setup manajemen ini. Jadi nanti dia akan setup si database-nya, setup si manajemen servernya, dan lain-lain. Nah, nanti kalian enter aja, terus kalau misalnya nanti udah setup, terus udah berhasil, maka kita bisa mengecek apakah manajemen servernya itu berhasil dilakukan adalah dengan systemctl status CloudStack manajemen kayak ini. Nah, bisa lihat di sini CloudStack manajemennya udah aktif, udah enabled juga. Kalau misalkan kalian belum aktif dan belum di enabled, mungkin ada yang error atau mungkin kalian perlu enable dan start secara manual. Oke, setelah berhasil melakukan instalasi CloudStack Management di Ubuntu server yang kita pakai, maka kita perlu melakukan instalasi NFS sebagai nanti storage dari si instance-nya dan juga storage dari si manajemen servernya. Nah, untuk Ubuntu NFS server itu bisa diinstal dengan menggunakan command npt install nfs kernel server. Ini saya sudah install, saya versi 264. Terus nanti kalau misalnya udah diinstal, kalian bikin 2 folder, yaitu export/primary dan juga /export/secondary. Jadi untuk storage itu ada primary storage, ada secondary storage. Yang mana ini emang ketentuan dari CloudStack untuk meng-setup keduanya. Setahu saya secondary itu sebenarnya adalah opsional, tapi dia tetap digunakan juga sih, penting. Jadi lebih baik untuk dibuat gitu. Jadi pertama membuat folder untuk export primary, terus kedua membuat folder untuk export secondary. Di sini saya sudah melakukan hal tersebut. Bisa lihat ketika saya list export, ada primary dan juga ada secondary. Nah, setelah membuat kedua foldernya, maka kita perlu melakukan konfigurasi untuk file exportnya. Jadi kita perlu menentukan aturan ekspornya, yaitu bisa masukkan line ini /export bintang ini akan saya sediakan di deskripsi lagi-lagi. Terus kalau misalnya udah dimasukin, tinggal Ctrl O terus Ctrl X, terus kita bisa mengekspor kedua folder tersebut dengan memasukkan command export fs strip a kayak gitu. Terus kemudian setelah mengekspor, kita perlu juga melakukan konfigurasi NFS-nya, yaitu ada di file /etc nfs.conf, yang mana hal yang perlu diedit adalah pertama itu logd-nya. Logd-nya itu portnya harus 32803, terus UDP portnya 32769. Oke, kemudian untuk mount D itu portnya harus 892. Terus untuk start D itu perlu portnya sama dengan 662 dan juga outgoing portnya harus sama dengan 2020. Nah, sebenarnya di sini juga ada tambahan lagi yang lain, itu rquotat, yang mana ini sebenarnya secara original aslinya rquotat ini nggak ada di konfigurasi NFS Ubuntu 24, tapi kita bisa tambahin aja di paling akhir nanti barisnya, yaitu sama kayak format-format yang tadi kayak start D, log D, yaitu buka kurung kotak terus rquotat
terus di bawahnya nanti port sama dengan 875 kayak gitu. Kalau misalkan udah diedit, bisa kontrol aja untuk save, kontrol X untuk keluar. Nah setelah itu kita perlu melakukan konfigurasi ID mapd nya. Jadi bisa di ini aja, nano etc id map .conf di sini, id mapd.conf. Terus nanti masukin domain sama dengan fkdn yang udah kita set tadi kan. Kalau yang fkdn yang kita set adalah mt.kc6.org, tapi di sini dijelasin if it differs from fkdn minus hostname. Jadi di sini kita perlu setup jadi tanpa hostname-nya gitu. Nanti kalau misalkan udah, save aja terus exit. Terus kalau misalkan udah melakukan step sebelum-sebelumnya dan step yang ini juga tadi, kita perlu melakukan reboot si Ubuntu servernya. Itu ya tinggal reboot aja gitu, enter, nanti dia bakal reboot. Terus misalnya udah reboot, kita bisa mengecek apakah NFS servernya itu bekerja dengan baik dengan menggunakan systemctl status NFS kernel server. Nah, systemctl status NFS kernel server. Nanti sini saya udah enabled dan juga udah aktif gitu. Nah, terus yang terakhir, kalau misalnya udah benar si NFS-nya udah ke download, maka kita perlu menyiapkan template untuk si KVM-nya. Maksudnya adalah karena kita menggunakan KVM, jadi nanti instance-nya itu diatur sama KVM kan, karena KVM ini berguna sebagai hypervisor. Nah, kalau saat ini nanti dia kayak ada semacam sistem VM, ada VM template-nya, yang mana VM template-nya ini bisa digunakan untuk sistem VM-nya. Sistem VM-nya itu nanti untuk untuk virtual router, untuk si tadi storage server virtual gitu dan lain-lain. Jadi untuk konfigurasi hal tersebut bisa masukkan konfigurasi ini. Ini akan saya sediakan di bagian deskripsi. Nah, hal yang paling penting adalah di sini instead of kita pakai /mnt/secondary, tapi karena tadi kita sudah membuat foldernya itu diekspor, jadi kita masukinnya adalah /export/secondary gitu. Tapi kalau misalkan Anda sudah memount /export/secondary ini ke folder lain atau ke path lain, maka bisa di point terhadap path tersebut gitu. Terus ini ada juga penentuannya, itu kita menggunakan host KVM. Ini akan saya sediakan di link di bawah, di deskripsi di bawah. Jadi nanti tinggal di kopas saja. Oke. Oke, setelah kita sudah menginstalasi Cloud Stack Management servernya, kalau misalkan semua itu berhasil dengan lancar, harusnya ketika Anda membuka IP address si Ubuntu servernya dengan port 8080, maka Anda dapat melihat Cloud Stack UI ya, seperti ini. Cloud Stack UI sini ya, pakai Cloud Stack. Kalau untuk default itu adalah admin password kalau nggak salah, tapi karena sini saya sudah setup, jadi saya menggunakan password saya sendiri, admin. Nanti kalau misalkan berhasil, kalian bisa masuk ke dalam dashboard ini dan bisa masukin akun kalian kayak gitu. Misalkan udah berhasil instalasi Cloud Stack manajemennya. Nah tapi untuk bisa melakukan menginstal instance VM dan lain-lain, maka kita perlu KVM-nya dulu gitu. Kita perlu hypervisor-nya dulu. Nah, kita bisa menginstal si KVM-nya itu menggunakan Cloud Stack Agent. Itu bisa diinstal aja langsung apt install Cloud Stack Agent sini.
Nah, itu saya bisa lihat di sini saya udah download, saya udah install maksudnya di Ubuntu server saya. Dan lagi-lagi ya, karena ini kita menggunakan satu device saja, jadi semuanya tuh diinstal di satu device yang sama gitu. Nah, untuk versinya sama kayak CloudStack itu 420. Nah, setelah instalasi CloudStack agentnya udah kelar, maka kita perlu melakukan konfigurasi libvirt, yaitu di /etc/libvirt terus libvirt yang d.conf. Jadi bukan yang libvirt aja tapi yang ada d-nya. Terus yang perlu di edit adalah pertama itu listen TLS itu harus 0 atau 1. Terus setelah listen TLS harus listen TCP itu 0. Terus TLS portnya itu 16514, TCP portnya itu 16509, terus out TCP-nya itu non, dan juga MDNS advance yang ada di sini 0. Nah, jadi kalau misalkan secara habis install MDNS nih setahu saya nggak ada di konfigurasi libvirt. Jadi mungkin nanti kalian bisa tambahin aja di paling akhir nih, kayak sama saya seperti saya. Jadi nanti bisa tinggal ditambahin aja MDNS ADV sebenarnya 0. Kalau misalnya udah tinggal di save aja terus exit. Setelah itu kita juga perlu melakukan konfigurasi libvirt yang lain. Ini terkhusus untuk Ubuntu 24. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan Ubuntu versi yang lain, misalkan kayak 20, itu perlu merefer ke CloudStack documentationnya. Di situ udah jelas kok, dikasih tahu kalau misalkan versi 20 itu kayak gimana, kalau versi 22 itu gimana. Yang penting kita melakukan konfigurasi si libvirtnya ini gitu. Jadi yang saat ini adalah kita melakukan konfigurasi libvirt. Kalau yang tadi adalah libvirt D, ini yang libvirt biasa aja. Dan kalau di 2404 itu yang paling penting adalah kita masukkan remote mode itu sama dengan legacy gitu. Jadi itu hal yang paling penting. Nah, kalau misalkan udah dilakukan instalasi, ya udah dikonfigurasi juga, maka kita bisa, karena lagi-lagi kita udah ngubah konfigurasi, maka kita perlu merestart si service-nya, si libvirtnya gitu. Jadi sistem kita restart libvirt D. Nah, nanti kalau misalkan udah di restart, kita bisa lihat statusnya. Ya, baikkan aja kalau misalkan ada error ya. Yang penting lihat ada aktif sama ada enablednya gitu. Oke, kalau misalkan udah berhasil, nah ini ada satu tambahan konfigurasi di Ubuntu yang mana berhubungan dengan AppArmor gitu. Jadi kita perlu menonaktifkan si konfigurasi AppArmor-nya itu pakai dengan masukkan komen-komen di sini. Nanti saya sediakan juga di dalam deskripsi. Nah, sebenarnya semua yang saya tunjukkan dari tadi itu udah ada di CloudStack documentation-nya gitu. Jadi kalian bisa lihat juga gitu di CloudStack documentation-nya. Nah, terus kalau misalkan udah AppArmor-nya di setting, kita bisa melihat apakah si KVM-nya udah berhasil diinstal, si CloudStack agent-nya udah berhasil diinstal, itu dengan systemctl CloudStack agent. Nah, di sini bisa lihat udah aktif dan juga udah enabled seperti itu. Oke, tahapan selanjutnya setelah kita sudah melakukan instalasi hypervisor KVM dan CloudStack agent-nya, kita perlu melakukan konfigurasi jaringannya. Jadi kalau misalkan tadi kalian di awal udah setup jaringan untuk bikin Ubuntu-nya punya static IP, di sini mungkin kita akan mengextend konfigurasi tersebut ya. Jadi kalau misalkan tadi kalian udah ada konfigurasi netplan-nya, maka edit file tersebut gitu. Nah, kalau di saya
saya menggunakan NetLAN, konfigurasinya adalah 01 closestack.yaml gitu. Nah, sebenarnya ini tuh tergantung ketersediaan device kita juga gitu untuk si konfigurasi NetLAN-nya atau jaringannya. Karena kita kan menggunakan isolated, maka kita perlu membedakan antara jalur untuk si manajemennya dan juga jalur untuk si guest VM-nya nanti. Guest VM itu adalah instance yang akan dibuat oleh pengguna nantinya gitu. VM-VM yang di deploy gitu ya. Nah, tapi karena device saya Ubuntu yang sekarang ini tidak memiliki dua port Ethernet, jadi dia cuma punya satu doang, INP1S0 ini salah satu-satunya port Ethernet di device Ubuntu saya. Karena itu eh, keterbatasan tersebut dengan menggunakan VLAN gitu. Jadi sini saya membuat VLAN 200, ID-nya 200, mana di sini akan ngelink ke INP1S0. Jadi ya untuk ngesparasi jaringan ya secara logika ya dengan menggunakan VLAN. Simple basic jaringan aja. Terus karena kita akan berhubungan dengan VM, maka kita perlu membuat bridge gitu. Nah, untuk CloudStack itu nama bridge-nya harus diawali dengan CloudBR. Jadi ini wajib, jadi nggak boleh nama yang lain. Jadi di sini saya akan mendefine CloudBR 0 itu adalah untuk jalur si manajemen servernya. Sedangkan yang kedua adalah CloudBR 1 itu untuk si guest instance VM-nya tadi. Makanya di sini CloudBR-nya saya nge-bridge-nya itu untuk ke si port Ethernet yaitu INP1S0. Sedangkan CloudBR 1 di sini saya nge-bridge-nya untuk ke VLAN 200 gitu. Meskipun di sini VLAN 200 kita nge-link ke INP1S0 karena mau gak mau gitu, tapi setidaknya di dalam ini kita sudah menseparasi secara logika gitu dengan menggunakan VLAN 200 ini. Nah, terus untuk konfigurasinya ya seperti biasa aja, address dari si CloudBear-nya ini. Oh ya, karena kita menggunakan bridge, jadi konfigurasi jaringannya itu jangan di Ethernet sininya gitu, jangan di Ethernet atau di VLAN-nya gitu. Tapi di bridge-nya gitu. Jadi kalau kamu konfigurasi IP address itu dan lain-lain itu harus di bridge-nya gitu. Jadi sini mungkin kalian awalnya nge-setting address dari si Ubuntu servernya di Ethernet sini ya, tapi karena kita menggunakan bridge jadi perlu dipindahin ke cloud-nya, ke bridge-nya, ke di sini untuk kasus ini adalah CloudBear. Jadi di sini saya udah buat address-nya itu static 192.168.1.5 dengan subnetnya /24. Terus untuk routes defaultnya itu ini default gateway-nya itu karena router saya itu punya IP 1.1 jadi ya saya routes. Nah, untuk yang kedua ini akan dijelaskan di penjelasan setting nanti saat konfigurasi zone. Jadi saat ini kalian tidak perlu menambahkan ini, yang penting adalah si defaultnya aja gitu. Terus time server di sini saya pakai Cloudflare. Kalau kalian mau pakai yang lain juga bisa, atau kalian mau setup DNS server sendiri gitu. Jadi ya nggak apa-apa, gunain address si DNS servernya aja gitu. Untuk parametersnya STP-nya true, forward delay-nya 0. Nah, untuk yang CloudBear 0 ini nggak perlu di setting address-nya dan nggak perlu pakai DHCP 6 juga, nggak perlu pakai DHCP juga. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa harus kayak gitu? Karena CloudBear ini kan yang udah dibilang dia tuh untuk si guest VM-nya, yaitu untuk VM-VM yang akan dideploy oleh pengguna nantinya. Nah, jadi dia tuh akan diatur oleh si hypervisor-nya aja gitu, diatur oleh si CloudStack-nya aja gitu. Jadi pembagian IP-nya nanti kalian lakukan di CloudStack-nya kayak gitu. Jadi nggak perlu dilakukan di sini kayak gitu. Nah, untuk konfigurasi NATPAN ini akan saya uh, masukkan juga ke deskripsi, jadi nanti kalian bisa analisis dan juga bisa uh, konfigurasi sendiri gitu ya. Nah, terus sekarang ini saya bilang bahwa saya cuma punya satu port Ethernet aja kan. Jadi di sini saya pakai VLAN gitu. Pakai pakai VLAN.
kalau misalkan kalian punya dua kabelan, terus device Ubuntu kalian juga punya dua port LAN, buat dua port Ethernet, jadi ya instead of kalian gunain VLAN, ya udah kalian pakai aja Ethernet di sini gitu, Ethernet yang baru. Jadi misalkan INP 3S0 gitu ya, mungkin ya udah sama kayak yang sebelumnya, DHCP 4 nya false, terus nah VLAN ini nggak perlu jadinya, karena VLAN-nya nggak perlu, jadi di sini kita perlu ubah nih di CloudBR-nya, interface-nya instead of VLAN 200 kita masukin INP 3S0 gitu, sesuai dengan si Ethernet-nya. Nah kayak gitu. Nah idealnya sih emang pakai dua Ethernet, cuma kalau misalkan nggak ada, namanya juga terbatasan, jadi bisa menggunakan si VLAN saja kayak gitu. Nah karena di sini saya udah setup, jadi saya nggak perlu setup lagi. Nah kalau misalkan udah bikin konfigurasi netplan-nya, kan bisa apply aja jaringannya, netplan apply begini gitu, nanti tinggal enter aja, terus nanti jaringannya akan terupdate. Untuk ngecek konfigurasinya bisa menggunakan IPA. Di sini bisa dilihat bahwa ada bridge CloudBR 1, ada juga bridge CloudBR 0, yang mana dia punya IP 192.168.1.5. Karena ini adalah IP dari si Ubuntu servernya, si manajemen servernya juga gitu.